sekarang aku akan lanjutkan cara mengerjakan anuitas dengan jumlah yang sama, tapi PP sama ICP-nya beda. Dalam kasus ini, tadi sebelumnya kita udah belajar tentang PP-nya lebih banyak, kurang dari ICP ya, pertemuan sebelumnya. Nah, nanti bisa lihat video sebelumnya ya kalau mau lihat yang PP-nya kurang dari ICP. Sekarang aku akan bahas PP-nya lebih besar sekarang. Lebih besar dari ICP-nya ya. Oke. Nah, untuk pendekatannya aku ajarin pakai rumus ya. Pendekatan 2 berarti. Nah, pendekatan 1 sebenarnya sama aja dengan sebelum-sebelumnya yang aku ajarin kamu di kos kemarin ya, di malam. Oke. Mungkin kita review ke pendekatan 1 dulu ya. Pendekatan 1 itu artinya apa? Samain frekuensinya ICP dengan frekuensinya PP kan. Oke. Nah, kita baca soalnya dulu. Nanti pendekatan 2-nya akan aku bahas lanjut setelah kita review. Mungkin biar ingat aja lekat ya. Kalau udah merasa udah bisa, boleh di skip aja langsung ya. Nih, what is the PP present value of payments of $10 at the end? Nah, akhir berarti pembayarannya tuh akhir of each quarter. Itu artinya kuartal ya. Selama 5 tahun, dimana suku bunga efektifnya itu 10% per tahun. Oke, per tahun tuh. Gampang dong. Bisa. Nah, kita lihat dulu. PP-nya itu apa? Jenisnya per bulan, per tahun, per setengah tahun, atau gimana? Kuartal ya nih. Kuartal. ICP-nya apa tuh? Per annum, annually, artinya per tahun. Oke, per tahun tuh. Nah, karena dia per tahun, oleh karena itu kamu harus bawa dia ke mana? Samakan dengan frekuensi PP-nya, yaitu ke kuartal. Oke. Dari yang tadi per tahun jadi ke kuartal. Oke. Rumusnya kan udah aku berikan kan yang di kemarin di kos. Ini kalau mau ngubah. Oke. Mungkin bisa disalin ya. Dekatan 1. Oke. Ya ini hapus, ini yang diketahui, ini yang dicari ya biasanya. Nah, per tahunnya berarti berapa? I1 ya. I1 1 di sini berarti. Ini 1. Tentunya ini udah diketahui kan? Kita bisa cari I1 itu ini kan 10%. Sudah diketahui nih. Di soal tinggal masukin. Nah, kamu cari ini. Kita sebut ini suku bunga yang baru. Ini apa nanti digantinya? N-nya. Karena kita ingin bawa ke kuartal. Kuartal itu berapa kali dalam setahun? 4 ya. Kan satu kuartal 3 bulan. 1 tahun berarti ada 4 kuartal. Berarti 4. Ini 4. Nah, ini kamu cari ini ya nanti. Sorry. Ini. Nah, ini namanya suku bunga efektif yang baru kuartal ya. Kamu cari ini. Beres ya. Habis itu tinggal pakai rumus. Rumusnya apa? Oh, buat timeline dulu, jangan lupa. Biar tahu N-nya berapa. Oke. N-nya berapa? Kalau N-nya itu berapa? Coba lihat ya.
Katanya dia bayar $10 setiap akhir tahun kuartal selama 5 tahun. Oke, 5 tahun kuartal berapa duitnya? $10. $10. Nah, kita cepetin aja ya. Ini 5 tahun berarti kuartal 0. Ini ada duit? Enggak dong, karena kan bayarnya di at the end, akhir, berarti masuk. Ya udah, mulai di sini. Ini masuk tahun ke-1. Nih, ini masuk tahun kedua. Dan seterusnya sampai masuk ke tahun terakhir itu adalah tahun ke-5. Oke. Beres. Duitnya kan $10. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 dan 10. Oke. Nah, jumlah pembayarannya berapa nih? Kok ada duit sini? Oke. Ini 4 biji selama 1 tahun. Berarti sampai 5 tahun, berarti N-nya berapa tuh? 20. Ya. 4 kali 5. Nah, beres. Kamu udah punya suku bunga efektif. Ini N-nya, oke. Tinggal masukin rumus. Itu untuk pendekatan pertama. Rumusnya apa? What is the PV of payment at the end? Berarti pakai rumus biasa. Karena yang pendekatan pertama ada 4 rumus ya. 4 rumus doang. Rumus normal biasa aja. Yaitu ini. Oke. Ini accumulated value, ini present value. Ini awal, ini akhir. Ini sama ya. Nah, karena pembayarannya akhir, ya udah ini masukin ini. Pakai ini, rumus ini. Oke. Pakai rumus ini hitung nanti dapat. Gitu. Ini untuk pendekatan pertama. Nyamain frekuensi ICP dengan frekuensi PP. Sama kok kayak kemarin. Cuma yang membedakan adalah nanti pendekatan 2 itu antara kasus ICP kurang dari kemarin kan kasus yang sebelumnya aku belajar ngajarin kamu PP-nya lebih kecil dari ICP. Ada rumus yang lain. Nah, sekarang PP sama lebih dari ICP. Rumusnya juga beda. Beda rumus ya. Masing-masing. Oke. Tapi yang secara universal yang memang betul-betul bisa digunakan untuk semuanya itu adalah pendekatan pertama. Samain frekuensi ICP dengan PP. Oke. Nah, pakai ini nanti hitungnya. Ini AN itu rumusnya apa? Karena AN itu A20. Oke. Suku bunga efektifnya J kan. Ini. Nah, sama dengan berapa ini? 100 kali sekian rumus ini. Aku lupa rumusnya apa. Oh, rumusnya ini. 1 min VN V pangkat 20 dibagi J. Oke. Coba kita cek. Iya, benar. Ini kan D. Cuma bedanya yang kalau gak ada double dot itu pakai I. Seingatku ya. Coba kita cari dulu rumusnya di sini. Kok gak ada ya? Pertemuan kelima coba. Kok gak ada ya? Nah, ini rumusnya. Oke.
tinggal dimasuk-masukin. Oke. Ini adalah rumus utama yang digunakan untuk yang pendekatan pertama. Oke. Kalau yang pendekatan 2 nanti ada yang pakai rumus, udah aku siapin tabelnya nih. Oke. Itu dia, beres. Jadi ngerti ya. J-nya itu apa? Kita sekarang hitung deh untuk pendekatan pertama. Karena I-nya itu iya, ini kita kan cari dulu nih. Pakai di sini. Ini kan diketahui. Ini dicari. Kayaknya nanti deh kamu coba aku tugasin kamu cari ya nanti. Nih. Pakai dari ini dulu diketahui, nanti manipulasi aljabar ya. Kalau sudah nanti coba masuki rumus ini. Ngerti kan harusnya, tadi aku udah jelaskan. Ini strukturnya N20, tinggal kopas saja. Dengan J-nya adalah suku bunga yang ini. Ini, oke. Udah, tinggal masuki rumus. Ini 100. Kok 100 sih? 10. Oke. Oke. Aku hapus ya. Untuk masuk pendekatan kedua. Oke, kita masuk ke pendekatan 2 menggunakan rumus. Gimana caranya? Sama, bikin timeline baru, nurut soal. Bikin timeline, udah. Ini timeline yang tadi ya. Nurut soal aja. Ya, aku udah bikinin. Yang kedua, periksa kasus PP-nya lebih kurang dari ICP atau PP-nya lebih besar dari ICP. Ya udah jelas sih di sini. Tapi mau latihan cek boleh. PP-nya apa? Kuartal. ICP-nya setahun per annum per tahun. Oke. Bawa ke tahun juga. Berarti 1 tahun ada berapa kuartal? Berapa kali pembayaran? 4. 1 tahun ya, bawa ke 1 tahun. Sedangkan ini bawa ke tahun, 1 tahun dalam 1 tahun ya 1 kali pembayaran ya. Nah, tentunya ini jelas PP-nya lebih besar dari ICP. Oke. Jadi itu adalah kasus yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, cari M. Nah, sebelumnya kan kita cari namanya K. K itu jumlah ICP dalam jumlah ICP dalam 1 PP. Ini yang PP-nya lebih kurang dari ICP. Tapi ini yang PP-nya lebih besar dari ICP. Nih. Ini beda ya. Oke, aku hapus di sini biar lebih bersih. Oke, kita cari M. M-nya berapa? Nih, perhatikan bahwa kalau M-nya jumlah PP dalam 1 ICP. 1 ICP dihasilkan oleh berapa dalam jangka waktu? 1 tahun kan? Oke. Nah, PP-nya ada berapa dong berarti? Kan PP harus dalam 1 ICP. 1 ICP dalam 1 tahun. PP-nya kan kuartal. Kuartal itu 3 bulan. 3 bulan menuju 1 tahun berapa? Lihat aja nih. 3 bulan dapat berapa PP? Karena PP-nya adalah kuartal, berarti ada pembayaran sebanyak 1 kali. Masuk bulan kedua. Bulan kedua dari kuartal berarti 6 bulan ya. Berarti udah 2 kali. 9 bulan udah 3 kali. Berarti udah setahun, berarti udah dapat berapa PP? 4. Oke. Kuartal. Berarti dapatnya 4. Oke, M-nya itu adalah 4. Beres. Yang kedua, N. N itu masih sama dengan sebelumnya. Dalam anuitas ada berapa ICP? Oke. ICP-nya kan 1 tahun. Ya kan? Durasinya berapa? Durasi pembayaran soal 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nah,
berarti otomatis kita tahu N-nya berapa. Kalau dalam 1 tahun dapat ICP-nya 1, dalam 5 tahun dapat berapa ICP? 5, berarti N-nya 5. Oke. Save memori sini. Kita save di sini. Oke. M kali N jumlah pembayaran. Gampang. M kali N adalah 4 kali 5. Berarti ada 20 pembayaran keseluruhannya. Bener gak? Bener dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai 20 kan di sini. Nomor 4. Bikin timeline baru. Nurut sama ini. Sudah aku bikinkan template-nya. Kok gak bisa sih? Ya udahlah. Push. Ya udah, kita bikin ya. Nol. Ini skip aja elipsis. Kita gak usah butuh ini, terlalu ribet ini di sini semua. Ya, nanti tinggal elipsis. Kita butuh N-nya. N-nya kan tahu kan berapa? 5. Ini pasti 1 dong. Oke. Tapi kalau belum jelas, tinggal gini sih. Ya udah, kita ikutin aja dulu. Ini sih sebenarnya semuanya duitnya ya. Duitnya duit. Tinggal taruh duit aja di sini. Mungkin ini salah dari dosennya ya. Duit. Oke. 0 1/M. Berapa M-nya? 4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/4 itu 1. Duitnya kan dibayar pada akhir ya. At the end. $10. Berarti 10, 10, 10, 10. Nah, di sini aku bakal elipsis aja ya di sini. Ini pakai aja deh ya berarti. Elipsis. Oke. Sampai dengan berapa ini? N-nya 5, 10. Ya? Ngerti ya? Oke. Kalau sudah bikin timeline, pakai rumus yang terkait. Oke. Karena soalnya minta jawab PV. PV akhir. Oke, PV akhir itu apa? Yang berkaitan di sini. Akhir itu immediate. Berarti pakai ini. Oke. Rumusnya AN M sama dengan 1 min VN per IM. Oke. Kita hitung ya. AN-nya itu apa tadi? Udah dapat gak? 5. M-nya 4. 1 min V pangkat 5. I-nya M-nya apa? M-nya 4, oke. Nah, di sini ada problematika. Di sini kita punya I4 gak? Ada gak? Bener, kita kan gak punya I4. Kita punyanya J kan, efektif tuh. Efektif itu J ya. J tapi apa? Per annum 1 tahun. Berarti kita lihat tabel aja nih. Nih. Berarti I.
I1 bagi 1 kan sebenarnya sini. Oke, kita punyanya itu. J-nya I1 1. Yaitu sebesar 10%. Nah, kita harus cari ini. Caranya pakai rumus yang tadi kalau mau convert yang ini. Oke. Convertin kita buat cari I4. I4 itu 1 tambah yang diketahui di sini sisi kiri, ya udah I1 per 1. 1 tambah I4 karena kita mau cari ini. Karena kan nggak ada soal ya di soal 4. 1 ditambah ini berapa tadi? 10%. Pangkat 1 tetap pangkat 1. Ya udah biarin aja. Nah, ini 1 tambah I4 per 4. Oke. Pangkat 4. Ya udah ini berarti pindahin ruas jadi pangkatnya jadi 1/4. Oke. Ini 1 tambah I4 4. Ya udah ini berarti semuanya 1 tambah 10%. 1/4 kurang 1 I4 per 4. Karena kita butuh ini doang, 4-nya nggak dibutuhkan, berarti ya kasihan. 1 tambah 10%, 1/4 min 1 bagi 4. Sorry, bukan bagi 4. Apa ini? Kan naik ke atas, pindahin ruasnya. Kali 4. Nah, udah deh. V-nya kan tahu kan? V itu rumusnya apa? V-nya 1 Sorry, ini harusnya ada angle gak? Iya, ada angle. Ada angle di sini. 1 per 1 plus I. Dalam hal ini I-nya pakai suku bunga efektif ya. J, oke? J-nya kita udah punya kan? Effective interest. Ini 10% ya. Jadi hati-hati ya. Kalau V itu udah pakai suku bunga efektif. Sedangkan yang ini tuh dicari dulu pakai yang ini. Memanfaatkan yang kita punya. Rumusnya udah ada kan yang ini. Itu dia. Hati-hatinya ya. Nah. Oke. Terus modalnya berapa? 10 kan? Bukan 10 ya. Hati-hati. Kalau modal itu harus turutin sesuai dengan jumlah ICP-nya. Memang ribet sih, banyak aturan memang. ICP-nya itu apa? 1 tahun. Berarti modalnya harus ikutin 1 tahun juga. Berarti di sini apa? Karena ICP-nya kan per tahun ya. Karena per tahun berarti harus hitung dari sampai 1 tahun. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa banyak dalam 1 tahun modalnya tuh? 40. Set. Oke. Ini dia jawabannya. Untuk hitungannya aku serahkan ke kamu. Oke? Gitu. Nah, sisanya kamu udah siap terjun soal dengan beberapa alat ini. Oke? Pokoknya nanti modal jangan tulis 10 ya. Kalau ada kasus harus turutin sesuai dengan jumlah ICP. Kalau ICP-nya per tahun berarti ikutin sampai setahun, berarti 40 ya. Kalau misalnya ICP-nya misalnya katakanlah sini 6 bulan, berarti di sini berarti ya sampai sini setengah aja dulu. 2 bulan 2 kali kan di sini 4, setengahnya ya 2 kali di sini, berarti 20 ganti 20. Oke.
Tapi karena soalnya kasusnya ini adalah setahun, ya udah jangan pakai yang keseluruhannya adalah setahun 40. Oke, gitu dulu. Beres ya. Silakan baca-baca di sini, udah aku sediakan semuanya ya senjatanya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh